Tidak mungkin orang yang sudah diberi kitab oleh Allah dan sudah diberi hikmah dan juga diberi kenabian, mereka apa? Summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Sembahlah aku, ya, jangan menyembah Allah. Itu tidak mungkin. Ya. Kepada para ikhwan fidin arzadani wa arzadakumullah, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul bermuaja'ah bil wujuh, bertatap muka, berkumpul dengan bertatap muka. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini adalah perkumpulan yang membawa kita kepada kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun terlebih kebaikan di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ikhwan fidin arsyadani wa rasulullah, pada hari ini Senin 9 Mei 2022, hari pertama kita beraktivitas setelah beberapa pekan, beberapa hari berlibur, baik liburan Ramadan maupun liburan karena Lebaran. Mudah-mudahan setelah kita libur panjang ini kita bisa menambah semangat kita untuk lebih beramal soleh, sebagaimana arti dari Syawal yaitu tumbuh dan berkembang, gitu ya. Maka mudah-mudahan hari ini dan hari-hari ke depan ini adalah hari pertumbuhan kita dan hari perkembangan kita ke arah yang lebih baik. Setelah Ramadan selesai, maka kita harusnya ini tidaklah terlalu jomplang, gitu ya, atau berhenti beribadah, ya. Tetapi karena kita sudah dilatih selama 1 bulan penuh, maka hasil latihan itu kita harus bisa menambah amalan kita, walaupun kita tidak bisa nambah sebanyak sesering saat bulan Ramadan, tapi minimal kita harus ada peningkatan dibanding sebelum Ramadan kemarin. Karena itu adalah salah satu ciri orang-orang yang generasi Robbaniyun atau Robbaniyin, bukan generasi Ramadaniyun, gitu ya. Ini kita ambil dari sebuah ayat, yaitu ada di Quran surat Al-Imran. Quran surat Al-Imran ayatnya yang ke-79. Ya, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana libasarin ayyu'tiyahullahul hikmah, yang artinya tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab, karena kamu mempelajarinya. Ya. Jadi para nabi, ya, ini sekaligus membantah para pengikutnya Yahudi dan Nasrani, ya, karena para Yahudi dan Nasrani setelah Rasul dan Nabi mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Nabi dan Rasul mereka meninggal, maka umat-umatnya, para pendahulu-pendahulunya, ya, tidak mengajarkan supaya mereka beribadah kepada Allah, tetapi malah justru diselewengkan untuk menyembah nabinya, ya. Dikiranya itu seakan-akan Nabi memerintahkan umatnya untuk menyembah Nabi, seperti yang terjadi, ya, yang sangat jelas, ya, seperti Nabi Isa, orang Nasrani itu kan menganggap bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan, atau salah satu dari bagian Tuhan di antara 3 Tuhan, yaitu Trinitas, ya, 1 jadi 3 dalam 1, begitu. Dan ayat ini untuk membantah mereka, itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin, ya. Dijelaskan, wa makana libasyarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Tidak mungkin orang yang sudah diberi kitab oleh Allah dan sudah diberi hikmah dan juga diberi kenabian, mereka apa? Summa yaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah.
sembahlah aku, ya, jangan menyembah Allah. Itu tidak mungkin. Ya. Tetapi yang benar, para nabi itu akan mengatakan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian sebagai pengabdi-pengabdi Allah. Ya. Jika kalian orang yang benar mengetahui. Ya, mengetahui. Nah, maka ini disebut orang yang mengatakan kepada orang lain, jadilah pengabdi-pengabdi Allah. Ya. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang yang sudah diajari Al-Quran, sudah diajari kitab dan mengajarkan kitab tersebut. Ini disebut dengan Rabbaniyin. Ya, jadi senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Rabbaniyin ini ditafsirkan oleh para sahabat. Ya, kalau seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rabbaniyin ini adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau Atha bin Rabi'ah, urusan Qatadah, itu mengartikan bahwasanya Rabbaniyin ini adalah orang yang senantiasa, orang yang ahli fikih. Gitu ya. Rabbaniyin ini adalah orang yang ahli fikih dan menerangkan tentang hukum-hukum Islam kepada umat. Nah, terus kalau menurut Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Rabbaniyin ini adalah orang yang senantiasa memberikan makanan rohani. Jadi kan orang itu ada yang sering ngasih makanan jasmani, berbagi sembako, berbagi nasi bungkus atau nasi kotak, atau bahkan berbagi minuman-minuman, itu kan ngasih makanan-makanan jasmani. Rabbaniyun itu adalah senantiasa memberi makanan rohani. Berupa apa? Berupa nasihat-nasihat. Ya. Ditambah oleh Gus Baha mengartikan bahwasanya senantiasa Rabbaniyin ini adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain tanpa diminta, gitu ya, tanpa diminta atau tanpa ditanya. Jadi kadang kan kita kadang itu kan kita ngasih nasihat itu kalau kita diminta, tolonglah nasihati saya baru kasih nasihat. Atau kalau ada orang yang tahu sesuatu atau belum tahu sesuatu tapi tanya, itu seperti umpamanya kemarin ada yang tanya ke saya begini, Pak Muslim, itu kalau sholat Idul Fitri atau sama Idul Adha, itu kan takbirnya kalau yang pertama 7 kali, kalau yang kedua 5 kali. Kalau yang kedua ini lupa langsung baca Al-Fatihah dan sudah diingatkan oleh makmum itu tidak paham, terus saja sampai selesai, hukumnya bagaimana? Nah, kalau baru ditanya, baru diterangkan, ngasih nasihat, ngasih penjelasan. Tapi Rabbaniyin adalah orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain tanpa ditanya, tanpa diminta. Pokoknya kasih saja nasihat, gitu ya. Barangkali nanti nasihatnya ini bermanfaat, begitu ya. Nah, itu Rabbaniyin. Maka kita sehabis Ramadan itu ya harusnya kita harus nantiasa belajar Al-Quran, belajar ilmu fikih, belajar syariat, atau belajar ilmu-ilmu Islam yang lain, dan mengajarkan kepada yang lain, menularkan kepada yang lain. Kalau bisa menyebarkannya dengan cara ceramah, kultum di masjid, di mimbar-mimbar khotib, ya lakukan itu. Kalau tidak, ya kalau setelah dia belajar, tulis saja, ya, tulis saja di halaman Facebook atau di status story WA itu tentang kebaikan-kebaikan. Siapa tahu ada yang membaca. Nah, gitu. Dengan membaca itu nanti mereka bisa menjadi pemahaman bagi yang membaca. Itu ya Rabbaniyin. Nah, janganlah jadi orang Ramadaniyun. Ramadaniyun ya kalau berarti dia termotivasi untuk beramal, untuk bekerja, untuk belajar, tapi hanya waktu saat Ramadan saja. Termotivasi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran sampai 1 kali hatam atau 2 kali, atau bahkan ada yang sampai 3 atau 4, 5 kali. Ada bisa. Dan itu, tapi kalau selesai Ramadan, selesai. Di Ramadan giat bersedekah. Ya, karena keutamaan sedekah di bulan suci Ramadan sangat banyak. Tapi setelah Ramadan selesai berhenti sedekah. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan sholat malam dan sebagainya. Maka
Jadilah kita generasi robbaniyun, generasi yang senantiasa belajar ilmu syariat, belajar ilmu Islam, mengamalkan dan juga mengajarkan kepada orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa juga bermanfaat untuk orang yang menyaksikan tayangan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.